Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai bab baru yang berjudul fungsi komposisi dan fungsi inverse. Materi fungsi komposisi dan fungsi inverse ini adalah materi matematika yang dipelajari pada jenjang SMA maupun di jenjang SMK. Untuk mempelajari fungsi komposisi dan fungsi inverse, terlebih dahulu kita mengingat apa pengertian dari fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Jadi kata lain dari fungsi adalah pemetaan. Pengertian fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar contoh dari fungsi dan bukan fungsi. Nah, di antara contoh 1, 2, dan contoh 3 ini, kita akan identifikasi mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Kita mulai dari yang contoh 1. Contoh 1 ini kira-kira fungsi atau bukan fungsi? Ya, ini bukan fungsi. Karena terdapat anggota A, yaitu 4 ini ya, yang tidak dihubungkan dengan anggota B. Jadi ada anggota di A ini yang tidak tepat satu dihubungkan ke B, berarti ini bukan fungsi. Kemudian contoh 2. Contoh 2 ini fungsi atau bukan ya? Dan ternyata contoh 2 ini bukan termasuk fungsi, karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B, yaitu 2 ini. 2 ini dipanahkan dengan 2 teman di anggota B, yaitu 5 dan 6. Jadi 2 ini memiliki teman sebanyak 2, tidak tepat satu ya, ada 5 dan 6 ini, sehingga ini bukan merupakan fungsi. Kemudian beralih ke contoh 3. Contoh 3 ini fungsi atau bukan? Ya, contoh 3 ini merupakan fungsi. Karena setiap anggota di A, ini dipasangkan dengan tepat satu anggota B. 1 dipasangkan dengan tepat 1, 5. 2 dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, yaitu 6. 3 pun dipasangkan dengan tepat satu anggota B, yaitu 6. Itu ya. Jadi di antara 3 ini, contoh ini yang merupakan fungsi atau pemetaan hanya ada di contoh 3 ini. Gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya mengidentifikasi dari diagram panah itu mana yang fungsi, mana yang bukan. Ini kan 2 ini bercabang ya. Jadi kalau ada anggota di himpunan A atau yang kiri ini bercabang seperti ini ya. Nah, misal gitu ya. Bercabang sana itu, ini berarti bukan fungsi. Gitu ya. Terus kalau ada yang di sini kosong gitu ya, tidak ada pasangan dengan himpunan di sana, itu berarti ini juga bukan fungsi gitu ya. Tapi kalau mengumpul gini, misal, nah gini ya, mengumpul gini ya. Nah, ini masih bisa disebut fungsi ya, asalkan di sini di himpunan A ini semua ada pasangannya gitu, walaupun ada yang mengumpul seperti ini. Gitu, jadi itu contoh fungsi dan bukan fungsi. Jika fungsi dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, itu bisa juga seperti contoh 3 tadi ya, 1 dipasangkan ke 5, berarti bisa kita buat dalam kurung gitu. Nanti 1 dipasangkan dengan 5, kemudian di sini 2 dipasangkan dengan 6. Berarti bisa kita tuliskan 2,6. Kemudian 3 dipasangkan dengan 6. Kita buat 3,6. Gitu. Sehingga diagram panah tadi yang di contoh 3 yang merupakan fungsi tadi bisa kita tuliskan juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, bentuknya seperti ini ya. Karena himpunan kita buka awal dengan kurung kurawal dan kita tutup dengan kurung kurawal juga. Kemudian di dalamnya ada kurung biasa ya, 1,5, 2,6, 3,6 itu ya.
Kemudian fungsi bisa juga kita gambarkan dalam diagram kartesius, ya. Tadi 1 dihubungkan dengan 5, berarti di sini kita buat skalanya dulu. 1 2 3 4 5 6. Terus yang sini juga sama, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1,5 berarti di sini ya. Itu kemudian 2,6. 6 di sini tadi, 2 di sini. Ya, 2,6. Terus 3,6. Tek 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 tek. Gitu. Berarti gini ya diagram kartesiusnya, 1,5, 2,6, 3,6 seperti itu. Jadi untuk menggambarkan suatu fungsi itu ada 3 cara, bisa dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga diagram kartesius. Seperti itu. Perlu kalian ingat bahwa untuk suatu fungsi, ini contohnya dalam diagram panah ini ya, daerah sini merupakan daerah asal gitu ya, atau domain. Jadi ini merupakan domain fungsinya, df-nya ya, domainnya itu daerah asalnya 1 2 3. Kemudian sini merupakan daerah kawan atau kodomain. Ini tadi daerah asal atau domain. Kemudian yang kena panah ini namanya ring atau himpunan hasilnya. Kebetulan ini kodomain dengan ringnya pas sama ya. Yang beda seperti yang contoh 1 tadi ya. Berarti kalau ini nanti kodomainnya atau daerah hasilnya, kodomainnya 5 6 7 8. 5 6 7 8. Tapi kalau daerah hasilnya itu cuma yang kena panah ini ya. Ini daerah hasilnya atau ringnya. Berarti ringnya 6 7 8 gitu ya. Berarti ini untuk ringnya atau daerah hasilnya itu 6 7 8 gitu. Kemudian sebelum kita melangkah ke fungsi komposisi, kita juga perlu mengingat tentang daerah asal fungsi terlebih dahulu, gitu ya. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama, tentukan daerah asal fungsi dari fx sama dengan x plus 5. Tentunya ini x-nya bisa kita masukkan berapapun ya, asalkan itu bilangan real, nanti akan menghasilkan suatu nilai gitu ya. Jadi ini daerah asal fungsinya atau domainnya adalah x r itu ya. Jadi daerah asal fungsi f itu semua bilangan yang termasuk bilangan real itu bisa masuk di daerah asal fungsi dari f ini. Kemudian yang kedua, tentukan daerah asal fungsi fx dari fx sama dengan 2x plus 6. Nah, bilangan di dalam akar ini agar ada hasilnya atau agar terdefinisi, maka bilangan yang di dalam akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena akar suatu bilangan negatif itu tidak ada. Jadi agar tidak negatif hasilnya, jadi di dalam akar ini harus bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Jadi syaratnya 2x plus 6 harus lebih dari sama dengan 0 itu ya, agar terdefinisi untuk daerah asal fungsinya. Jadi daerah asal fungsinya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan negatif 6, x lebih dari sama dengan negatif 6 bagi 2, negatif 3. Jadi menuliskan daerah asal fungsinya sama dengan x, di mana x lebih dari atau sama dengan negatif 3 untuk x anggota himpunan bilangan real. Seperti itu.
Kemudian untuk daerah asal fungsi yang berbentuk 1/2x plus 8 atau yang pecahan gini ya, fx sama dengan 1/2x plus 8. Daerah asal fungsinya gimana? Nah, untuk 1/2x plus 8 ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya, karena kalau penyebutnya 0 nanti tidak terdefinisi. Jadi syaratnya untuk daerah asal fungsinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga 2x plus 8 tidak boleh sama dengan 0, 2x tidak boleh sama dengan negatif 8, x tidak boleh sama dengan negatif 4. Jadi menuliskan himpunan daerah asal fungsi fx-nya sama dengan x tidak boleh sama dengan negatif 4, atau di sini x dulu ya, x di mana x tidak boleh sama dengan negatif 4 untuk x anggota himpunan bilangan real. Seperti itu. Nah, kalian harus menguasai ini dulu sebelum melangkah ke materinya, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Gitu. Ya, sekarang kita masuk ke materi, yaitu fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung. Nanti dihubungkan dengan tanda bundaran. Bentuknya seperti huruf O kecil. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Fungsi f menerima input berupa x. Nah, katakanlah ini fungsi f ya. Ini fungsi f, inputnya ini x-nya ini. Yang akan diolah di mesin f, ini f-nya. Dan menghasilkan output berupa fx. Ini outputnya fx. Jadi inputnya tadi x, oleh mesin f dihasilkan berupa outputnya fx. Kemudian fx tadi yang merupakan outputnya tadi dijadikan input. Nah, ini outputnya dari fungsi f itu merupakan input untuk proses selanjutnya di mesin g tadi ya. Di mesin G ini, sehingga didapatkan output yang baru berupa GFX ini. Gitu. Untuk selanjutnya, proses tadi dari serangkaian dari proses input X, kemudian jadi Fx, kemudian ini dijadikan input lagi di mesin berikutnya jadi GFX, ini dinamakan G bundaran Fx. G, tulisannya G O kecil Fx ini ya, G O Fx, G bundaran Fx. Dengan rumus berarti G bundaran Fx sama dengan G buka kurung Fx tutup kurung, itu ya. Ilustrasinya lebih mudah dengan gambar ini. Gitu. Kalau tadi di awal fungsinya fungsi-fungsi yang tunggal gitu ya, sekarang ini kumpulan beberapa fungsi, tidak hanya 2, nanti ada juga 3 fungsi dan seterusnya gitu ya. Nah, kumpulan fungsi atau susunan beberapa fungsi tadi dihubungkan dengan operasi bundaran gitu ya. Nah, inilah disebut dengan fungsi komposisi, seperti itu. Langsung ke contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan x plus 5. Gx sama dengan 2x min 3. Di sini ada 2 fungsi. Tentukan f bundaran Gx. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang lain ya. Ada GOFX, FOG2, GOF min 1 gitu ya. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya, f bundaran Gx. F bundaran Gx. Berarti berdasarkan rumus tadi ya, kita bisa tentukan jadi f Gx gini ya. Ya. Gx-nya kita tahu 2x min 3 tadi, kita masukkan ke sini. Jadi f buka kurung Gx ini kita ubah jadi 2x min 3. Gitu. F 2x min 3 berarti di f-nya tadi x plus 5 ya. X plus 5 ini kita masukkan dengan 2x min 3. Gitu ya. X-nya ini berubah dengan ini, 2x min 3-nya gantikan di x itu.
Berarti jadi bunyinya sama dengan 2x min 3 plus 5. Jadi sekian ini ya, 2x min 3 semua ini masukkan ke x nya sini. Itulah f bundaran G. Jadi sama dengan 2x min 3 plus 5. Min 3 plus 5 itu 2. 2x plus 2. Gitu. Itu yang f bundaran Gx. Sekarang kalau dibalik G bundaran Fx. Sama ngikutin rumus tadi, berarti nanti jadi G Fx gitu. Sama dengan, nah Gfx. Fx-nya tadi berapa di soal? Fx-nya tadi x plus 5 ya. Berarti G dimasukkan x plus 5. Gitu. G-nya tadi 2x min 3. Berarti 2x min 3, x-nya berubah jadi ini, x plus 5. Berarti jadi 2 buka kurung x plus 5 min 3. Gitu. Jadi sama dengan 2x plus, jadi ini kali 1 ya, 2 kali x, 2 kali 5 plus 10 min 3 sama dengan 2x plus 7. Gitu. Jadi kalau tadi f bundaran Gx gitu ya, itu tadi G-nya yang masuk di f x-nya. Kalau G bundaran Fx, F-nya masukkan substitusikan di X-nya G, itu ya. Jadi Fogx itu berbeda dengan Gofx ya. Jadi tidak berlaku komutatif. Gitu ya. Jadi tidak seperti penjumlahan A plus B sama dengan B plus A, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Itu ya. Fog tidak sama dengan GOF, tidak seperti operasi penjumlahan. Kemudian yang C, F bundaran G2. F bundaran G2. Nah, maksudnya hasil tadi yang F bundaran Gx tadi kan 2x plus 2. Di jawaban akhirnya X ini digantikan dengan 2, gitu ya. Berarti jadi 2 kalikan 2 plus 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Gitu. Begitu juga dengan yang D, G bundaran F min 1. Jadi G bundaran F tadi 2x plus 7, X-nya tadi diganti dengan min 1 atau disubstitusikan dengan min 1. Jadi 2 kalikan min 1 ditambah 7. Tuh, sama dengan min 2 plus 7 sama dengan 5. Seperti itu. Itu tentang fungsi komposisi untuk contoh yang pertama. Kemudian lanjut masih fungsi komposisi tapi dengan soal berbentuk diagram panah seperti contoh soal nomor 2. Perhatikan diagram panah berikut ini. Di sini ada himpunan lagi, ada 3 himpunan gitu ya, dihubungkan oleh 2 buah fungsi F sama fungsi G. Tentukan nilai dari F bundaran G2. Mudah saja, F bundaran G2 sama dengan sesuai rumus tadi F buka kurung G2. Gitu ya. Nah, G2-nya ini berapa? G2 itu artinya G menghubungkan 2 ke 9, gitu ya. G menghubungkan dari 2 menuju ke 9. Berarti G2 itu 9. F 9 ya, G2-nya diganti 9. Nah, F itu menghubungkan 9 ke, kita sekarang yang ke F. F itu menghubungkan 9 menuju ke 5. Berarti F9 sama dengan 5. Seperti itu. Contoh berikutnya, F bundaran G 5. F bundaran G 5. Berarti F G5. Itu ya.
F. Nah, G5 ini berapa? G5 itu artinya fungsi G ini menghubungkan dari 5 ke 6. Berarti G5 diganti 6 gitu ya. F ini membawa 6 ke F, ini F membawa 6 ke 1. Berarti 1. Gitu. Sekarang coba yang GOF. GOF 9 berarti G F9 gitu. Berarti kita mulai dari yang kurung ini dulu, F9 tadi ya, F membawa 9 ke 5, berarti jadi G F9 tadi 5, berarti G5, G membawa 5 ke 6, berarti 6 gitu ya. Begitu juga dengan GOF3, GF3 itu, berarti GF3 itu berarti oh maaf, ini yang D itu ada keliru di soal ya, ini GOF8. Jadi kalau GF8 nanti membawa 8 ke 2, berarti G2. Jadi nanti G membawa 2 ke 9 gitu. Nomor 3, diketahui fx sama dengan x plus 5, gx sama dengan 2x min 3, dan hx sama dengan 3x plus 1. Tentukan f bundaran g bundaran hx. Yang A dulu, f bundaran g bundaran hx, berarti ini ada 3 ya fungsinya ya. Sama saja, nanti kita buat seperti ini ya. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang dalam dulu ini, g hx ini ya, sama dengan f kurung g. Nah, h-nya dulu, h-nya kan 3x plus 1 digantikan di sini, berarti jadi 3x plus 1 gitu. Kemudian sama dengan g-nya tadi 2x min 3, tapi 2x min 3 itu kemudian x-nya diubah jadi ini 3x plus 1. Jadi kita ngerjakannya dari belakang ya. Jadi f buka kurung g 3x plus 1. Di g-nya x-nya ini berubah jadi 3x plus 1. Jadi 2 buka kurung 3x plus 1 dikurangi 3. Seperti itu. Berarti jadi f buka kurung dikalikan 1 itu jadi 6x plus 2 ya. 6x plus 2 tapi ada dikurangi 3 gitu. Berarti nanti jadinya f 6x min 1 ya, seperti itu. Udah selesai belum? Belum selesai. Kita selesaikan dulu f 6x min 1. F nya tadi bunyinya x plus 5. Nah, kita masukkan di situ. Jadi f 6x min 1, berarti x nya diganti 6x min 1 tadi. Jadi 6x min 1 tambahkan 5, berarti jadi 6x plus 4. Seperti itu. Ya, lanjut yang B sekarang. Caranya sama dengan yang A tadi. Untuk yang B, f bundaran h bundaran gx ya. Berarti nanti jadi f h g x gitu. Kita mulai dari yang belakang, gx kita masukkan ke sini. Gx tadi 2x min 3 ya, taruh ke sini. Berarti f h 2x min 3 gitu. Kemudian kita gantikan segini nih untuk masukkan ke h-nya.
H tadi 3x plus 1, berarti jadi F buka kurung hanya 3x plus 1 3, tapi X nya kemudian diganti segini nih, 2x min 3 itu plus 1 sama dengan ini dikali 1 gitu, nanti jadi F 6x min 9, 6x min 9 plus 1, jadi nanti hasilnya F 6x min 8. Gitu. Kemudian kita masukkan 6x min 8 di F nya. F nya tadi x plus 5, berarti jadi X nya segini nih, 6x min 8 plus 5 sama dengan 6x min 3. Jadi hasilnya 6x min 3. Langsung lanjut aja yang C. Yang C, H bundaran F bundaran GX. H bundaran F bundaran GX. Sama seperti dibuat tadi ya, berarti jadi H F G X. Gitu. Kita mulai dari yang belakang dulu, GX nya kita masukkan ke situ. GX tadi 2x min 3 taruh di situ. Jadi H F 2x min 3. Gitu. Sama dengan, kemudian kita masukkan ke F nya 2x min 3 ini, kita masukkan ke F nya. F nya tadi bunyinya x plus 5, berarti jadi H, X nya berubah sekian itu 2x min 3 plus 5 sama dengan H 2x min 3 tambah 5 itu 2, berarti 2x plus 2 gitu. Kemudian kita masukkan 2x plus 2 nya ke H, berarti jadi sama dengan H nya tadi 3x plus 1, berarti jadi 3, X nya berubah jadi 2x plus 2 gitu, plus 1, dikalikan masing-masing ya, jadi 6x plus 6, 6x plus 6 plus 1 sama dengan 6x plus 7 gitu. Berarti jawaban yang C 6x plus 7. Kemudian yang D. Yang D tadi F bundaran G bundaran H 1. F bundaran G bundaran H 1. Tadi kan udah kita dapatkan di A ya. F bundaran G bundaran H tadi hasilnya 6x plus 4. Tinggal X nya ini kita gantikan 1 aja. Itu ya, jadi 6 kali 1 ditambah 4. Jadi 10 jawabannya. Gitu. Lanjut, berikutnya masih fungsi komposisi untuk contoh soal yang keempat. Diketahui fungsi f dan g dalam himpunan pasangan berurutan. F sama dengan 1,3, 2,4, 3,7. Dan G 5,1, 3,2, 7,3. Tentukan nilai dari yang A dulu, G bundaran F2 gitu ya. Kita masukkan ke situ sekarang. Sama seperti tadi ya, berarti G bundaran F2 itu berarti jadi G F2. Itu F2 dulu. F2 berarti ini F gitu ya, memetakan 2 ke 5. Gitu. Jadi nanti jadi G 5. Oleh G 5 dibawa ke 1, 5,1 ya, berarti 1. Gitu.
Contoh lagi yang B, G bundaran F3. G, F3. Ya, G, F3. F3 berarti fungsi F membawa 3 ke 7. Berarti F3 ini 7. Langsung diganti situ aja. Berarti G 7. 7 oleh G dibawa ke 3. Berarti G7 sama dengan 3. Lanjut, F bundaran G 5. Berarti F G5 gini. Kita mulai dari G-nya dulu. G5, berapa G5? Kita lihat. G5 ke 1, berarti 1. F1. Oleh F1 dibawa ke 3. Berarti F1 sama dengan 3. Gitu. Terus F bundaran G3. Berarti sama kayak tadi, F3 gitu. Sama dengan F G3. G3 berarti 3 ke 2. Berarti F2. Kemudian 2 dibawa ke 5 oleh F. Berarti ini 5. Seperti itu. Lanjut nomor 5. Diketahui Fx sama dengan X plus 6 dan F bundaran Gx sama dengan 2X plus 3. Tentukan Gx. Kita mulai dari yang ini dulu. F bundaran Gx sama dengan 2X plus 3. F bundaran Gx sama dengan 2X plus 3. Kita tahu bahwa F bundaran Gx jadi Fgx gini ya, sama dengan 2X plus 3. Nah, Fx ini tadi X plus 6. Berarti kalau Fgx kita gantikan di sana, X-nya menjadi Gx gini ya. Gx kita substitusikan di sana. Jadi Gx plus 6 sama dengan 2X plus 3. Kemudian Gx sama dengan 6-nya ke sana ya. Jadi 2X plus 3 min 6 sama dengan 2X min 3. Gitu. Lanjut berikutnya nomor 6. Diketahui Gx sama dengan 2X min 3 dan F bundaran Gx sama dengan 8X min 7. Tentukan Fx-nya. Kita mau menentukan Fx-nya. Kita lihat dulu yang ini. F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan 8X min 7. Berarti jadi F Gx sama dengan 8X min 7. Gx nya kita tahu 2X min 3. Berarti F 2X min 3 sama dengan 8X min 7. Nah, kita mau mencari Fx nya. Nah, untuk menentukan Fx berarti kita harus mengubah sini jadi X gitu ya. Nah, di sini padahal 8X min 7. Nah, kita ubah di sini agar memuat 2X min 3, agar muncul 2X min 3 di sini. Ya, berarti nanti jadinya F 2X min 3 sama dengan, nah kita ubah jadi 8X min 12 plus 5 gitu ya. Jadi F 2X min 3 sama dengan, kenapa dibuat 8X min 12? Agar nanti 4, ini masing-masing dibagi 4 ya. Nah ini kan nanti dalamnya jadi 2X min 3 plus 5 itu. Jadi ininya kita ubah jadi X, ininya kita ubah jadi X. Jadi Fx sama dengan 4X plus 5. Seperti itu. Ya, materi berikutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse itu adalah balikan dari suatu fungsi gitu ya. Jika fungsi f memetakan dari A ke B memiliki relasi dengan fungsi G memetakan kebalikannya dari B ke A, maka fungsi G merupakan inverse dari f dan ditulis f inverse. Jadi ini f pangkat min 1 ini membacanya f inverse gitu ya, atau dituliskan G sama dengan f inverse.
Jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka f inverse disebut fungsi inverse. Ilustrasinya sebagai berikut. Ini adalah fungsi f, di mana fungsi f itu memetakan himpunan-himpunan yang ada di A ke anggota himpunan yang ada di B. Contohnya misal X dipetakan ke Y oleh fungsi f. Nah, kebalikannya yaitu fungsi inverse-nya. Fungsi inverse atau ditulis f pangkat min 1 ini justru memetakan sebaliknya. Dari Y dipetakan ke X gitu. Jadi menulisnya f pangkat min 1 atau f inverse, memetakan dari Y ke X atau sebaliknya. Contoh, perhatikan diagram panah berikut ini. Ini ada dua himpunan, yang himpunan katakanlah ini himpunan A ya. Ini himpunan A, sini himpunan B. Himpunan A anggotanya 689, himpunan B anggotanya 125. 6 dipetakan ke 1 oleh F gitu ya. Sehingga kita tuliskan F6. 6 itu dibawa ke himpunan sana jadi 1 itu ya. Berarti F6 sama dengan 1. Kebalikannya F inverse 1, berarti F inverse-nya 1 kembali lagi ke sana berarti 6 ya. Nah, di sini berarti 6. Berikutnya F8. F8 berarti 8 dipanah ke 2. 8 dibawa oleh fungsi F ke 2 di B sini, berarti ini 2. Kebalikannya F inverse 2, dari 2 sini inverse-nya kebalikannya 8. Seperti itu. Langsung ke contoh saja. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 3. Tentukan nilai dari f inverse x. Langkah pertama untuk mendapatkan fungsi inverse dari suatu fungsi, itu kita misalkan dulu fx-nya ini y. Y sama dengan 2x min 3. Nah, kemudian yang y sama dengan kita ubah jadi x sama dengan, gitu ya. Jadi yang awalnya fungsinya berbentuk y sama dengan, kita otak-atik biar jadi x sama dengan. Jadi min 3-nya itu kita bawa ke sana saja. Jadi y plus 3 gitu sama dengan 2x gitu. Atau saya balik, 2x-nya tak tulis di sana. 2x sama dengan y plus 3 gitu. Berarti x sama dengan y plus 3 per 2. Awalnya tadi y sama dengan toh, kemudian kita otak-atik sehingga menghasilkan persamaan x sama dengan y plus 3 per 2. Nah, fungsi inverse-nya x ini kita kembalikan dalam bentuk fx, tapi ada inverse-nya ya. F inverse x sama dengan ini diganti x. Jadi x plus 3 per 2. Jadi ini fungsi inverse-nya. X plus 3 per 2. Seperti itu. Contoh 2 tentang fungsi inverse. Nah, sekarang kita kolaborasikan atau kita gabungkan dengan fungsi komposisi. F bundaran G inverse X. Itu ya, diketahui fx-nya ini X plus 5 dan gx-nya 2x min 3. Tentukan F bundaran G inverse. Terlebih dahulu kita cari F bundaran G-nya dulu. F bundaran gx sama dengan fgx tadi ya. Nah, F kita masukkan gx. Gx-nya tadi ini 2x min 3. Jadi 2x min 3. Jadi 2x min 3 kita masukkan ke F-nya. Ke X-nya sini ya. Berarti jadi 2x min 3 ditambah 5. Sama dengan 2x plus 2. Jadi ketemu F bundaran gx-nya sama dengan 2x plus 2. Nah, kemudian kita inverskan. Misalkan aja ini y ya. Sama dengan 2x plus 2. Kemudian kita pindah-pindah ruas, jadi y min 2 sama dengan 2x, atau 2x sama dengan y min 2. Berarti x sama dengan y min 2 per 2 gitu. Berarti inverse-nya atau FOG inverse-nya sama dengan ini diganti x y-nya. Berarti jadi x min 2 per 2. Seperti itu. Nah, nanti FOG inverse itu, F bundaran G ya, bundaran G inverse X itu setara dengan G inverse
bundaran F inverse X. Ya, sifatnya F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Selanjutnya yang nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 per x min 3 dengan x tidak sama dengan 3. Tentukan nilai f inverse x. Sama kayak tadi, kita misalkan fx nya tadi y ya. Berarti y sama dengan 2x plus 5 per x min 3. Seperti itu. Kemudian kita nanti otak-atik biar jadi x sama dengan. Nah, kita kalikan silang aja ya. Ini jadi y per 1 gitu kan. Nah, ini kita kalikan silang. Jadi xy min 3y gitu sama dengan sana kali sana 2x plus 5. Seperti itu. Kemudian kita mau jadikan x sama dengan, berarti semua yang memuat x kita bawa ke ruas kiri. Jadi xy min 2x sama dengan 5 plus 3y. Setelah itu x nya ini bisa dikeluarkan, jadi x y min 2 ini sama dengan 5 plus 3y. Kemudian x sama dengan, ini bawa ke sana ngeperkan ya, 5 plus 3y per y min 2 gitu. Kemudian untuk inverse-nya kita gantikan x sebagai f inverse x. Jadi f inverse x sama dengan semuanya diganti x gitu ya. Jadi nanti 5 plus 3x per x min 2. Seperti itu. Jadi inverse-nya atau fungsi inverse-nya f inverse x sama dengan 5 plus 3x per x min 2. Nah, untuk yang modelnya seperti contoh nomor 3 ini ada cara cepatnya atau cara mudahnya. Jika suatu fungsi diketahui fx sama dengan ax plus b per cx plus d, itu model-modelnya seperti contoh nomor 3 tadi, inverse-nya itu bisa kita dapatkan dengan lebih cepat dengan cara 2 ini kita balik gitu ya. Yang d sama a nya, d nya taruh sini gitu. Jadi dx di sini jadi a gitu. Kemudian tandanya kita ubah jadi min. Kasih min gitu ya. Awalnya plus jadi min, awalnya min jadi plus. Kemudian yang 2 ini tetap plus b. Kemudian ini tetap cx gitu ya. Jadi fungsi inverse-nya jadi min dx plus b per cx min a. Itu cara cepatnya. Nah, berikut ini adalah tabel fungsi-fungsi untuk fungsi linier, fungsi pecahan linier, irasional, eksponen, logaritma. Dan di sebelah kanannya, di ruas kanannya ini adalah fungsi inverse-nya. Seperti itu. Lanjut untuk soal nomor 4 atau yang terakhir. Kita akan menentukan fx ya. Fx-nya jika diketahui f bundaran g dan gx-nya. Ini soalnya sama dengan soal sebelumnya tadi, hanya saja kita hitung menggunakan inverse. Kita tulis dulu f bundaran gx-nya ya. Berarti jadi f bundaran gx sama dengan 8x min 7 gitu. Kemudian kita buat f gx gini aja sama dengan 8x min 7. Itu karena gx nya itu 2x min 3, kita masukkan sini f 2x min 3 sama dengan 8x min 7. Nah, ini bisa kita inversekan dulu. Segini nih kita inversekan dulu. Y sama dengan 2x min 3. Berarti jadi Y plus 3 sama dengan 2x atau 2x sama dengan Y plus 3.
berarti X sama dengan Y plus 3 per 2 gitu ya. Berarti inverse-nya kita dapatkan X plus 3 per 2. Nah, inverse inilah yang kita masukkan ke fungsi tadi. Nah, itu ya. Jadi fx sama dengan 8 dikalikan itu X plus 3 per 2 dikurangi 7. Coret-coret berarti 4x plus 3 min 7. Jadi 4x plus 12 min 7 sama dengan 4x plus 5. Jadi fungsi inverse bisa juga untuk memecahkan soal di F bundaran G tadi, gitu ya. Jadi jawabannya fx sama dengan 4x plus 5. Ya, sekian dulu untuk materi fungsi komposisi dan fungsi inverse pada video kali ini. Jika ada yang masih bingung atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.